Perkenalkan, nama saya Matia Kirjana. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya Uyun Tosya. Saya Mayang Sari. Baik, untuk materi pertama itu mengenai pengertian profesi. Di sini terbagi dua, yang pertama itu profesi dan yang kedua itu profesi akuntan. Nah, untuk profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian dalam arti keterampilan atau kejuruan tertentu. Nah, selanjutnya profesi akuntan. Akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan strata 1 program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IAI. Nah, selanjutnya ada 3 golongan yang dapat digeluti oleh akuntan. Yang pertama itu akuntan manajemen, akuntan publik, dan yang ketiga itu akuntan internal. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu tidak hanya diperlukan oleh organisasi perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba. Padahal organisasi pemerintahan dan organisasi sosial keagamaan juga memerlukan fungsi akuntansi. Sama pentingnya fungsi akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada pun sub-sub organisasi. Organisasi profesi yang antara lain yang pertama Institut Akuntan Publik Indonesia, yang kedua Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang ketiga Institut Akuntan Sektor Publik, dan yang terakhir Institut Akuntan Pendidik Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai sektor swasta dan sektor pemerintahan. Para pekerja akuntan, baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor pemerintahan, dapat disebut suatu profesi karena yang pertama itu harus memerlukan pengetahuan akuntansi dan atau disiplin ilmu yang relevan melalui pendidikan. Yang kedua, memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi. Di sini harus mempunyai skill yang baik mengenai komputer. Nah, yang terakhir itu harus mempunyai sikap dan perilaku etis atau attitude. Baik, materi selanjutnya yaitu Institut Akuntan Indonesia. Institut Akuntan Indonesia atau IAI adalah sebuah organisasi yang berperan penting dalam mengembangkan profesi akuntan di Indonesia. IAI ini didirikan pada tanggal 23 Desember 1954 yang berarti telah ada selama lebih dari 6 dekade sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan standar praktik akuntansi dan etika Indonesia serta menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para akuntan. IAI juga berperan dalam menawarkan standar akuntansi yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Selanjutnya yaitu struktur Institut Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntansi Indonesia adalah untuk memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama itu kreativitas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga kualitas jasa, dan yang keempat kepercayaan. Materi selanjutnya yaitu faktor kunci citra profesi akuntansi. Nah, faktor kunci citra profesi akuntansi yaitu keberadaannya dan perkembangan profesi akuntansi ini sendiri ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pemakai jasa akuntan, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat ditentukan oleh tingkat kualitas jasanya. Keterampilan teknis di bidang akuntansi serta disiplin ilmu terkait dan tingkat ketaatan serta kesadaran para akuntan dalam memenuhi kode etik profesi akuntansi. Nah, adapun struktur kode etik IAI terdiri atas 4 berbagai bagian yang disusun berdasarkan struktur atau jenjang. Yang pertama itu prinsip etika, yang kedua itu aturan etika, yang ketiga implementasi aturan etika, yang keempat tanya jawab etika.
Setelah itu ada prinsip etika IAI, yaitu kode etik yang disahkan pada Kongres IAI pada tahun 1998, terdiri atas 8 prinsip, diantaranya itu tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, profesional, keberhasilan, perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Ya, ada materi selanjutnya itu tentang struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama yaitu tentang prinsip etika. Yang dimaksud di sini yaitu tentang disahkan Kongres IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, untuk seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, aturan etika. Di sini disahkan oleh rapat anggota, departemen atau institut profesi yang sejenis. Yang ketiga, interpretasi etika dilakukan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Yang keempat, tanggung jawab Dewan Standar Profesi, kompartemen atau institut profesi sejenis. Adapun tanggung jawab profesi, prinsip yang pertama yaitu diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keharusan profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini menyeratkan arti bahwa yang pertama, publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Yang kedua, dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan seperti kepentingan pribadi versus kepentingan publik, kepentingan atasan untuk akuntan manajemen atau akuntan pemerintah versus kepentingan publik. Yang ketiga, kepentingan klien pemberi tugas untuk akuntan pemeriksa atau auditor independen dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntan harus selalu lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan publik. Yang terakhir, mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Adapun prinsip kedua yaitu kepentingan publik. Prinsip ini menyeratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat atau publik membutuhkan dan mengandalkan informasi, laporan keuangan, laporan audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomis, dan politik. Yang kedua, efektivitas, yaitu keputusan publik ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesion akuntan. Yang ketiga, profesi akuntan akan tetap berada pada posisi penting bila setiap akuntan selalu dapat memelihara kepercayaan publik. Dan yang terakhir itu penghormatan kepada kepercayaan publik ini hanya dapat dilakukan bila setiap akuntan dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme dan tinggi. Adapun yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang prinsip ketiga sampai dengan prinsip ke-8 tentang kompetensi. Istilah kompetensi ini terkandung arti kepercayaan, mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Kompetensi mencakup tiga ranah yaitu kognitif, pengetahuan, efektif, sikap dan perilaku, attitude yang meliputi etika, kecerdasan emosional dan spiritual. Dan yang terakhir itu psikomotorik atau keterampilan teknis atau fisik. IAI telah menetapkan 6 pilihan etika yang berhubungan dengan keharusan memiliki kompetensi tinggi. Yang pertama, kompetensi pada ranah kognitif. Prinsip kelima, kognitif dan kehati-hatian profesional. Kognitif pada ranah efektif. Prinsip ketiga itu integritas. Prinsip keempat, objektivitas. Prinsip keenam, kerahasiaan. Prinsip ketujuh, perilaku profesional. Dan ada yang terakhir itu kompetensi pada ranah psikomotorik. Prinsip ke-8, standar teknis. Baik, materi selanjutnya yaitu kode etika yang baru disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.
Adapun bagian A dan B berisi prinsip dan dasar etika yang terdiri dari yang pertama itu seksi 100 prinsip dasar etika profesi, kemudian seksi 110 prinsip integritas, kemudian 120 prinsip objektivitas, prinsip 130 yaitu prinsip kompetensi serta sikap kecermatan, kehati-hatian profesional, seksi 140 yaitu prinsip kerahasiaan, dan seksi 150 yaitu prinsip perilaku profesional. Kemudian seksi 200 itu ancaman dan pencegahan, seksi 210 pertunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP, kemudian 220 benturan kepentingan, kemudian 230 yaitu pendapat kedua, 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, kemudian seksi 250 yaitu pemasaran jasa profesional, kemudian seksi 260 yaitu penerimaan hadiah atau bentuk kerahtamaan lainnya, seksi 270 yaitu penyimpangan aset milik klien, kemudian seksi 280 yaitu objektivitas semua jasa profesional, kemudian seksi 210 yaitu independensi dan keterikatan angsuran. Kemudian ada 5 jenis ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Jadi ancaman kepentingannya itu ancaman kepentingan pribadi itu terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat praktisi. Kemudian ancaman telaah pribadi terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Kemudian ancaman advokasi terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai sesuatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Kemudian ancaman kedekatan terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Dan yang terakhir itu ancaman intimidasi terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima sebagai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika tetap terjaga dapat dilakukan melalui yang pertama itu pencegahan yang dibuat oleh profesi, kemudian perundang-undangan atau peraturan, dan yang terakhir pencegahan dalam lingkungan kerja. Pencegahan yang dibuat profesi, perundang-undangan atau peraturan itu mencakup antara lain yang pertama itu persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi. Kemudian persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional keberlanjutan. Yang ketiga itu peraturan tata kelola perusahaan, kemudian standar profesi, prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator, dan yang terakhir itu penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan oleh kewenangan hukum atas laporan, komunikasi atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.